Assalamualaikum. Selamat datang di kelas online IPS hari ini. Nah, semester 2 ini kita akan menempuh 2 bab, yaitu bab ekonomi dan bab sejarah. Diawali dengan bab ekonomi, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, di pertemuan kali ini fokusnya kita akan membahas tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Untuk itu, simak baik-baik ya materi kali ini. Seperti yang kita ketahui, manusia juga dikenal dengan makhluk ekonomi atau Homo economicus. Sebagai makhluk ekonomi, manusia tidak pernah merasa puas dan selalu terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Bisa kita lihat gambar pertama, banyak orang yang sedang mengantri BBM. Nah, di situ tertulis premium habis. Gambar kedua, pada saat awal pandemi ini tentunya masker, hand sanitizer tuh semuanya kosong. Nah, maksudnya apa dari kedua gambar tersebut dengan adanya kebutuhan dan kelangkaan? Seperti ini, pada perkembangannya kebutuhan manusia semakin bertambah atau tidak terbatas. Sedangkan barang dan atau jasa serta sumber daya alam jumlahnya terbatas. Dan bisa kita ketahui, potensi sumber daya alam setiap daerah berbeda sehingga mengakibatkan terjadinya interaksi antar daerah. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan. Karena itu tadi ya, kebutuhan manusia tidak terbatas atau semakin bertambah, akan tetapi sumber daya alam jumlahnya terbatas. Jadi, bisa kita simpulkan, kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa ataupun sumber daya. Nah, kelangkaan itu merupakan masalah dari ekonomi. Sebab-sebab terjadinya kelangkaan, jumlahnya terbatas. Nah, alam menyediakan sumber daya yang sangat melimpah, namun tetap saja jumlahnya terbatas, apalagi jika manusia mengelolanya secara sembarangan. Yang kedua, sukar untuk memperoleh sumber daya. Yang ketiga, banyak yang membutuhkan. Yang keempat, faktor geografis penyebaran sumber daya alam. Maksudnya seperti apa? Jadi, sumber daya alam biasanya tersebar tidak merata di setiap daerah. Ada daerah yang sangat subur, ada daerah yang kaya akan barang tambang, namun ada pula daerah yang gersang dan selalu kekurangan air. Kalian telah mengetahui bahwa antara jumlah kebutuhan manusia dengan alat pemenuhan kebutuhan bertolak belakang. Memahami kenyataan tersebut, kita dituntut untuk bertindak secara rasional atau mempertimbangkan antara manfaat atau pengorbanan dalam memenuhi kebutuhan. Salah satunya adalah dengan menyusun skala prioritas. Jadi, apa yang disebut dengan skala prioritas kebutuhan? Skala ini merupakan daftar berbagai macam kebutuhan hidup yang disusun berdasarkan kepentingannya, dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting. Lalu, yang kedua adalah berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya, yaitu dengan melakukan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien ya. Yang ketiga, menciptakan alat pemenuhan atau barang pengganti atau disebut dengan substitusi. Misalnya, mengganti beras dengan singkong dan sebagainya.